bisnis di bidang makhluk hidup ya, yang mana makhluk hidup punyaan Allah kan. Kita hanya bisa merawat. Kalau emang takdirnya berkata lain ya mau berbuat apa. Kalau masalah diproduksi ada penyakit atau nggak mati banyak, pernah ngalamin kayak gitu sampai puluhan ekor pernah gitu. Kalau ngalamin pas lagi delivery, distribusi, itu ada yang kram kakinya atau nggak lemes ternaknya, itu pernah. Jadi dulu tahun 2021 kemarin kalau nggak salah ya, tahun lalu, itu ada konsumen pas datang, ternaknya sehat sebenarnya. Cuma pas datang mungkin karena kelamaan di jalan lemes kan. Ya konsumen kan nggak mau tahu kan yang kayak gitu. Dan kita kan sudah prinsipnya mengutamakan kepuasan konsumen. Jadi kita tawarkan mau dipilih mau diganti karena kan sudah H-1 udah mendekati gitu. Paling sebelum sholat Id bisa kita anterin atau paling lambat pas lagi sholat Id kan, setelah sholat Id baru dipotong kan. Konsumen alhamdulillah mau karena konsumen langganan kita sudah bertahun-tahun gitu ya. Alhamdulillah dapat kepercayaan kan. Yaudah mas, jadi solusinya bukan di refund, jadi solusinya di retur, diganti. Akhirnya kita jemput mas. Itu waktu itu kejadiannya di tahun itu kalau nggak salah 2 ekor. Ada satu di Jakarta, satu di Depok. Kita cover 2 ekor berangkat subuh-subuh dari sini buat retur 2 ekor gitu. 2 ekor pilihan penggantinya diantar, yang di retur dibawa pulang lagi. 2 ekor doang kita cover gitu demi mengejar kepuasan konsumen dan nama baik. Karena susah mas, nama baik kan dibangun bertahun-tahun karena 1-2 transaksi nggak sukses, sayang banget. Gontok-gontokan mas sering gitu. Yang penting kita kalau adu pendapat disertai argumentasi yang kuat gitu. Dan niatnya adalah berpartisipasi positif buat kemajuan perusahaan. Maksudnya kita berbeda pendapat, wajar, pasti sering lah. Saya Dana, saya Munir Dana tuh pasti sering. Tinggal ada yang menengahi dan kita biasanya kalau udah mentok kan vote gitu kan. Tinggal kalau akhirnya sudah menemukan jawabannya, udah kita lakuin dengan ikhlas. Misalnya pilihan saya yang kalah, ngelakuin dengan ikhlas gitu. Semisal ternyata pilihan yang diambil salah gitu kan, pilihan saya bener ya tinggal diketawain aja, terus dihadepin, dilewatin bareng-bareng, diketawain lagi nanti bareng-bareng gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih lebih rileks aja gitu. Karena kalau semua pengen menang nggak akan ada ujungnya sih. Gitu. Karena kan kalau kami bertiga itu nongkrongnya bareng, bisnisnya bareng, hidup juga bareng kan. Di farm kita tinggal bareng-bareng kan. Jadi sehari-hari bareng. Kalau dari pribadi aja udah nggak nyambung, susah gitu. Di kerjaan gontok-gontokan tuh saling adu argumen, tapi kebawa kesehariannya nggak bagus banget, nggak enak, nggak betah gitu. Karena banyak juga cerita yang usaha pecah karena berbeda pendapat, terus pertemanannya juga pecah. Itu mahal banget. Karena dari awal kita udah bilang, bro kita bertiga usaha, kita temenan, yang dipertaruhin tuh bukan cuma modal yang ditaruh, tapi pertemanan lebih mahal daripada modal itu kan. Daripada uang itu sendiri lebih mahal pertemanan. Pas saya sama Dana berapa belas tahun, setengah lebih umur hidup saya udah sahabatan sama dia. Kalau kenapa-napa gara-gara kerjaan atau duit kan kayak sayang banget gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvis Mariandi, salah satu owner dari Saudagar Farm. Saya di sini Saudagar Farm tuh ada 3 orang ownernya, ada Dana Rahmadiansyah sama ada Muhammad Rifandi. Saya salah satunya yang bagiannya tugasnya buat urusan eksternal lah, gitu. CMO-nya bagian marketingnya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kayak gini ya saya lah yang nge-handle. Berdiri tuh tahun 2017. Tapi namanya masih Saudagar Mbek Farm. Seiring berjalannya waktu, tahun 2020 kita ganti nama ke Saudagar Farm namanya. Supaya lebih mewakili. Kalau dulu kan Mbek cuma domba doang. Kenapa? Karena tahun pertama kita tuh emang cuma domba aja. Kita juga dulu kenapa milihnya namanya Saudagar? Karena doa, kan nama adalah doa ya mas ya. Jadi kita pengennya tuh jadi seorang kita jadi pedagang besar lah gitu. Amin ya kan, bukan pedagang biasa. Jadi Saudagar lah. Juga banyak yang nanya biasanya kenapa milihnya sih domba dulu awalnya. Karena waktu untuk memulai awal domba itu modalnya tidak sebesar memulai sapi gitu. Dan bukan domba, dan kenapa bukan kambing? Karena kita sukanya domba. Kita bertiga, ownernya emang sukanya domba. Sesimpel itu aja sih. Dulu sempat coba melihara kambing. Perkembangannya kurang bagus di kita gitu. Mungkin karena kurang menjiwai atau mencintai produknya kali ya gitu. Jadi kita lebih seneng sama domba gitu. Itulah awalnya kenapa kita pilih domba dulu. Dan akhirnya lama-kelamaan sekitar 3 tahun berjalan kita mulai produksi sapi kayak gitu.
Kami alhamdulillah bertiga semuanya sarjana peternakan jadi emang punya disiplin ilmu di bidang peternakan gitu. Cuma dari kampus yang berbeda gitu. Kalau saya dari Unsud di Purwokerto, kalau Dana sama Rifandi dari PB Bogor gitu. Cuma saya sama Dana temenan dari kecil, sahabatan dari kecil dari SMP. Itu dulu emang pas awal punya janjian masuk di kampus yang sama, tapi ternyata takdir berkata lain. Nah, terus habis itu kita punya mimpi buka peternakan bareng gitu. Nah, terus akhirnya saya ditemuin sama Rifandi ini gitu. Jadi akhirnya kita bertiga mulai Saudagar Mbek lah dulu, Saudagar Farm sekarang namanya ya. Awal tuh sebenarnya Dana kan yang punya lahan ini kan partner saya, Dana. Jadi awalnya dia mau jalan sendiri gitu. Terus saya belum ketemu sama Rifandi gitu. Saya ngobrol kan, saya nyari jadi job seeker tuh, fresh graduate jadi job seeker dulu. Terus kayak nggak ketemu jodohnya gitu. Sekalinya dipanggil udah sampai interview user, saya nggak lolos karena beberapa faktor. Atau nggak sekalinya dipanggil yang kemungkinan lolosnya gede, saya nggak datang gitu. Jadi kayak emang kurang terlalu tertarik sama misalnya jadi pegawai kantoran gitu dulu. Terus saya kurang lebih 6 bulan nyari jadi job seeker, terus ngobrol sama Dana lah gitu kan, kita lagi nongkrong gitu, dia cerita dia lagi mempersiapkan tempat di sini gitu. Terus saya bilang, yaudah kalau nggak gimana kalau kita join gitu. Ini sebenarnya cerita agak-agak ini sih, karena awalnya saya ditolak karena menurut dia saya kurang rajin beribadah tuh. Terus karena kan usaha kan kaitannya erat sama ibadah kan gitu. Terus saya juga waktu itu masih idealis, ya udah lah kalau nggak saya jadi investor aja lah, gue jadi investor aja gitu. Yaudah akhirnya obrolan nguap gitu. Terus beberapa bulan kemudian kita nongkrong lagi, kayak udah hampir 6 bulan kan nggak dapet kerjaan. Terus kayak wah ini gimana nih jadi pengangguran nih. Ada usaha sih, saya waktu itu buka usaha toko vape di deket rumah. 2016 itu kan masih baru-baru boomingnya kan, jadi masih banyak toko-toko kecil. Terus buka kecil-kecilan sama teman-teman, mikir nih harus buka yang lebih serius, harus buka usaha harus yang lebih serius sih, apa ya gitu yang lebih bisa sustain nih. Akhirnya lagi nongkrong ngobrol sama Dana, inget banget jam 2 malam kalau nggak salah tuh di McD, inget banget deh, pokoknya lagi ngobrolin apalah gitu. Tiba-tiba gimana progres lo persiapan di Cianjur gitu, kalau gue join gimana gitu. Yang waktu itu kita obrolin udah nguap gitu ya, karena kalau dari karakter Dana nih orangnya lebih ke produksi, saya lebih ke marketing gitu kan. Nih kalau kita di combine insya Allah bisa oke nih gitu. Terus kata dia, boleh Mar, tapi lu harus rajin ibadah dulu gitu. Terus saya bilang, ya gue masa gak berubah gitu kan, masa orang gak jadi lebih baik, mau nyoba ya oke deh tuh, sama-sama ini. Jadi terus dia cerita, gue juga udah janji sama partner, sama teman kuliah gue, sobat seperjuangan gue, Rifandi di kampus kan, ya udah temuin aja gitu. Terus akhirnya awalnya kita survei dulu, saya survei ke sini. Alhamdulillah waktu baru sampai di gerbang doang, itu hati tuh ya, nggak tahu ya, hati tuh langsung ngomong kayak anjir I'm in gitu. Padahal cuma gerbang doang, ini belum ada apa-apa, cuma baru ada rumah di depan doang itu. Terus nyoba 3 hari tidur nyenyak, oke lah, berarti kan saya cocok nih sama tempatnya, karena kan kalau saya orangnya agak sensitif kalau sama tempat baru gitu, belum tentu bisa tidur nyenyak. Akhirnya ditemuin sama Rifandi di Bogor di rumah kakeknya. Itulah awal mula Saudagar terbentuk 2017 bulan Maret. Temuin, cocok, alhamdulillah bertiga, ya kita gas gitu. 2017 itu kita awal melihara 100 ekor domba, kita penjualan online mas. Sampai sekarang konsumen Saudagar itu kurang lebih 90 atau 95% kali ya, itu buy online. Jadi nggak ada yang datang ke sini. Yang datang ke sini rata-rata relasi, pengen main, pengen ngeliat tempatnya Saudagar nih, gitu, pengen lihat tempatnya di Smardana Munir kayak gimana sih, kalian refreshing. Atau customer yang ngeliat di Instagram tuh kayak asik banget nih main ke peternakannya, bawa keluarganya, bawa anaknya gitu. Jadi dari dulu kita sadar lokasi kita kan di Cianjur, sedangkan pangsa pasar kita di Jabodetabek, karena Rifandi orang Bogor, Dana sama saya orang Bekasi. Relasi kita Jabodetabek kan pasti. Penjualan kan pasti kalau awal-awal keluarga, saudara, relasi, teman, ya kan, tetangga gitu. Ya udah pasti kan Jabodetabek dong. Nah, kita tahu Cianjur ini kalau untuk distribusi lumayan strategis, dekat ke Bandung, ke Bekasi, ke Bogor, ke Jakarta. Tapi kan kalau untuk ngecek orang yang zaman dulu biasanya beli di lapak pinggir jalan, untuk ngecek ke peternakan kan lumayan cukup jauh. Apalagi kita jalurnya puncak, jalur macet tuh. Weekend udah pasti macet dah. Nah, kita mikir apa ya nih, strateginya gimana nih. Kami bertiga alhamdulillah nggak gaptek-gaptek banget lah gitu. Jadi masih
bisa manfaatin sosial media, platform-platform lain yang ada. Nah, kita servisnya online. Kita penjualan melalui beberapa platform sosial media gitu. Kita siapin katalog online-nya. Kita dulu mikir, masalahnya di mana sih kalau orang beli online? Karena pada tahun 2016-17 gitu kan orang masih transisi tuh dari pembelanjaan offline ke online. Kalau di tahun 2002 ini orang udah pada belanja online semua lah. Kayak ibu saya pun udah bisa buka e-commerce sendiri gitu di HP-nya, tinggal lihat gini-gini, terus nanti bayar tinggal COD di tempat. Udah gampang lah, orang-orang tua udah ngerti. Cuma dulu tuh masih asing banget kan. Kita gimana nih gitu. Kalau kita bikin aplikasi nggak ada modal lah kan, mahal bikin aplikasi kayak gitu. Kita bikin katalog online-nya. Jadi setiap ternak yang ada di Saudagar Farm itu kita bikin katalog online-nya. Kita bikin photoshootnya gitu, kita bikin photoshootnya satu-satu. Waktu itu 100 ekor domba itu ada fotonya. Jadi di foto itu kita foto dengan proper. Di foto itu ada keterangan ID-nya, kandangnya, kategorinya apa, harganya berapa, kisaran bobot di range-nya berapa. Jadi harus cukup informatif kan dalam satu foto gitu. Jadi apa yang konsumen lihat itu yang mereka pilih, itu yang mereka pesan, mereka bayar, mereka terima kayak gitu. Itu yang kita jaga banget. Kenapa kayak gitu? Karena kan masalahnya zaman dulu, mungkin sampai sekarang ya, kalau beli online tuh, di foto gede, kok pas datang kecil gitu. Di foto begini, pas datang beda. Nah itu yang kita jaga banget gitu. Jadi kita servisnya kayak gitu. Jadi ketika kemarin 2020 awal pandemi, pada ketar-ketir kan, beberapa pedagang di pinggir jalan nggak boleh, lapak nggak boleh. Kita alhamdulillah di tahun itu naik penjualan. Kita ketar-ketir juga sih, cuma alhamdulillah ternyata closingnya di akhir naik penjualannya. Karena ya kita tidak terlalu gelagapan menanggapi transisi dari offline ke online. Kita sudah terbiasa jauh dari hari itu sebelumnya gitu. Dan kami melayani penjualan online, servisnya door to door se-Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, Cianjur gitu. Jadi buat orang kayak, wah, awalnya kan denger peternakan di Cianjur, wah jauh ya gitu. Terus tau-taunya pasti bisa harus mesen banyak nih segala macem. Terus ternyata pas dia cek kontaknya, oh bisa mesen satuan, kita anterin servis. Kita servis door to door gitu. Ya itu mungkin yang membedakan, dan itu strategi kita dulu pas awal tuh kayak gitu. Itu waktu itu yang ngedein kalau nggak salah Dana. Kita bikin foto dengan bagus nih gitu, karena pengalaman kalau misalnya, maaf ya, misalnya zaman dulu pesan foto online, ternak online gitu, di fotonya gini doang gitu. Misalnya ternaknya lagi diri, di atasin, ini Bu yang A, ini Bu yang kategori B gitu. Kalau nggak sapi pun juga begitu, sapi ini Pak yang kategori B-nya kayak gini, ini yang harga sekian nih kayak gini gitu. Nah kita mikir, kita lihat dari sudut pandang konsumen kan, kita kalau digituin kayak ragu lah mau beli online kayak gini, gimana bisa percaya, apalagi bukan duit sedikit gitu. Beli ternak kan kalau domba sekitar 3 jutaan, sapi 20 sampai 30 jutaan gitu kan. Toto pas datang kecil kan kecewa, apalagi misalnya sapi, kita patungan bertujuh, di foto video gede pas datang kecil kan disalahin warga, nanti kita diamuk warga. Jadi kita mikir dari sudut pandang situnya dulu, oh kita gimana caranya, oh bikin photoshoot kayak gitu. Dan dia bilang bikin yang proper nih gitu, kita pakai photoshoot gini segala macam. Mungkin agak lebih repot. Fotonya udah pasti kan tempatnya Mas bisa lihat sendiri di sini, itu jongkok tuh. Bayangin berapa ratus ekor. Terus Munir yang memandoin anak-anak, asal kalian bantu ngeluarin, megangin, itu bener-bener ya effortnya kita gitu. Kalau saya kan emang bagian jualannya. Jadi saya terima data aja dari Dana sama Rifandi. Bray gimana nih, udah ada katalog ya, udah siap dilempar nih amunisi ya gitu. Jadi platformnya masih pakai platform sosial media yang ada aja, yang kita pakai sehari-hari gitu. Pakai WhatsApp sama Line, udah itu aja, sama Instagram. Kalau gitu biasanya berinformasi apa aja Mas? Di situ isinya udah pasti yang sekarang sih pakai watermark atau nggak pakai tagline Saudagar. Terus ada kategori ternaknya, ada harga ternaknya gitu. Terus juga ada kisaran bobot ternaknya, dan juga ada kode uniknya. Jadi di situ ada tulisannya, ada ID ternak dan peta kandangnya dia. Karena itu katalog itu berfungsi bukan cuma buat konsumen Mas, tapi buat kami juga tim produksi ketika mau loading antar ternak gitu. Karena kan kalau lagi mau dilasa kita ya hamin seminggu tuh udah hampir 24 jam untuk kegiatan di produksi kan, di peternakan, keluar masuk ternak, ya itu udah capek banget. Jadi kalau di foto itu sudah ada, nanti di print, tim produksi tinggal lihat kodenya, kandangnya di kandang 3 gitu, vlog apa, di slot apa, nanti ID-nya apa, sama nggak, ada fotonya, keluarin, masukin mobil gitu. Di sapi juga kayak gitu. Jadi supaya lebih memudahkan tim produksi juga ketika loading.
Nanti kalau domba banyak macamnya mas, kita yang pasti ada domba Garut, domba Priangan, silangan Garut itu, terus habis itu ada domba ekor gemuk, ekor tipis, ada merino, ada texel, ada yang baru ada dorper juga gitu. Beberapa ada yang kita fungsikan untuk penggemukan, tujuan akhirnya ada juga yang untuk kita kembang biakan gitu, kita kembangkan breednya di sini. Kita pasti persiapin kalau buat Idul Adha, buat kurban tuh ternak-ternak yang terbaik. Udah pasti yang sakit, yang cacat nggak akan keluar dari kandang, nggak akan sampai ke konsumen. Dan walaupun ternyata setelah dipilih domba atau sapinya ternyata sakit atau cacat atau kenapa-napa ada insiden, kita pasti akan report ke konsumen dan menawarkan opsi ternak yang lainnya, sapi maupun dombanya gitu, supaya mereka bisa pilih lagi. Kalau untuk treatment di sini ya biasa kita kasih pakan bergizi pakai hijauan konsentrat dan ampas tahu, terus kita juga treatmentnya disuntik obat, dicekokin obat juga rutin, vitamin, dan juga kita kerja sama-sama dinas setempat untuk rutin pengecekan secara berkala gitu. Apalagi sebelum panen, sebelum keluar Idul Adha itu udah pasti dicek dulu supaya nanti dikasih kartu ternak sehat. Tuh ada suratnya dan ada kalungnya gitu. Biasanya kalungin pas mau diantar. Terus juga ya biasa pembersihan kandang dan pencukuran bulu domba tuh wajib di sini gitu. Karena pertama, saya dulu kita bertiga nggak suka ngeliat domba gembel gitu yang bulunya tebel. Karena kan banyak yang bilang, domba mah dagingnya dikit karena bulunya tebel gitu. Pasti pegang bulu doang berarti bulu. Nah, kita mau mematahkan stigma itu. Jadi, ya ternak dicukur supaya mereka lihat tuh bukan bulunya doang, tapi dagingnya kelihatan gitu. Mereka bisa pegang. Dan ternyata itu juga berpengaruh gitu. Kalau pas di kuliah tuh dikasih tahu kalau misalnya menyukur bulu domba tuh berpengaruh terhadap kesehatan. Karena kan parasitnya di situ tuh. Gitu. Jadi parasit-parasitnya hilang lah setelah dicukur, dimandiin pakai sampo, pakai sabun, dijemur ya kan, kena sinar matahari ya insya Allah udah sehat lah, itu siap untuk digemukan. Kalau penjualan harian untuk domba sama sapi kita kan pakainya panenan ya mas ya. Kalau domba biasanya kita tergantung stok yang lagi ada sekitar 100 sampai 200 ekor per bulannya gitu. Kalau sapi kita sejauh ini masih fokus buat Idul Adha. Cita-cita kami bertiga ya pengennya ternaknya makin banyak lah, populasi domba dan sapi kita makin banyak, makin besar, karyawan atau tenaga kerja yang diserap juga makin banyak supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak gitu, terutama masyarakat di sini. Itu cita-cita kita itu. Jadi pengennya kalau bisa malah ke depannya perusahaan ini dari hulu ke hilir, kita produksi ternak sampai ke pengolahan hasil ternaknya, sampai nanti di-serve ke konsumen gitu. Dicoba untuk olahannya? Ada mas, tapi catering kita kan, bukan produk olahan kaleng atau apa, kita catering, ada saudagar akikah, ada anak usahanya gitu. Catering domba kan buat akikah lumayan banyak permintaan. Ya, Saudagar Farm sendiri kita sudah bisa menerima pesanan kurban buat tahun 2022 ini. Di bulan Juli nanti kita ada program nabung kurban. Itu banyak juga yang sudah ikutan berpartisipasi karena konsumen sudah pesan dari jauh-jauh hari dan ikut program nabung kurban diprioritaskan. Karena kami itu biasanya bisa memilih ternak dari hamin sekitar 3 minggu gitu, hamin sebulan ataupun 3 minggu. Jadi mereka didahulukan untuk memilih katalognya dibandingkan yang pesan dadakan gitu. Jadi nanti ketika ada jarak sebulan atau 3 minggu sampai hari H, hari pengantaran, mereka udah punya bonus kenaikan bobot badan karena kan ternaknya tetap dirawat tuh, tetap dikasih makan sebagaimana mestinya dengan baik. Terus bisa cek ke Instagramnya Saudagar Farm, @saudagarfarm. Ada juga catering kita jasa akikah di Jabodetabek namanya Saudagar Akikah, bisa cek ke @saudagarakikah. Kalau untuk teman-teman yang mau belajar beternak, welcome, pintu selalu terbuka. Yang penting kontakan dulu, janjian dulu karena kami bertiga nggak selalu stay di sini. Terus kalau mau ada mahasiswa, biasanya ada mahasiswa yang mau magang atau PKL ke sini bisa hubungi kami. Itu terjauh kemarin kita ada dari Sulawesi, Universitas Madako dari Toli-Toli, itu dari Pulau Sulawesi, mereka ke sini 6 hari perjalanan untuk magang di sini gitu. Ya, kalau dari Pulau Jawa banyak lah mahasiswa dari ujung ke ujung udah pernah alhamdulillah magang di sini. Gitu. Dan untuk kerjasama lainnya, bisnis, mitra, investasi apapun segala macam, silakan bisa kontak nomor yang ada di kontak customer service yang ada di Saudagar Farm. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos, like, share, dan komen supaya bisa semakin besar channelnya dan bermanfaat bagi kita semua.